Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rico Star. Saya senang sekali bisa berbagi lagi dengan kalian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, terutama di era digital ini, yaitu tentang kejahatan siber. Di zaman yang serba digital seperti sekarang, kejahatan tidak lagi terbatas pada dunia nyata saja, tetapi juga telah merambah ke dunia maya. Yuk kita kupas tuntas bersama. Kejahatan siber atau cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui atau dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, modus-modus kejahatan pun semakin canggih dan beragam. Kejahatan siber ini mencakup berbagai jenis tindakan kriminal mulai dari peretasan atau hacking, pencurian identitas, penyebaran virus, penipuan online, hingga penyalahgunaan data pribadi. 1. Jenis-jenis kejahatan siber. Terdapat beberapa jenis kejahatan siber yang paling sering terjadi dan patut diwaspadai, di antaranya hacking. Peretasan adalah tindakan masuk ke dalam sistem komputer atau jaringan tanpa izin dengan tujuan tertentu, seperti mencuri data atau merusak sistem. Peretas atau hacker dapat mengakses informasi pribadi atau rahasia perusahaan yang sangat bernilai. Phishing. Phishing adalah salah satu bentuk penipuan online yang dilakukan dengan cara mengelabui target agar memberikan informasi pribadi seperti username, password, atau data kartu kredit. Pelaku biasanya mengirimkan email atau pesan yang tampak resmi, namun sebenarnya adalah jebakan. Ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data pada komputer korban, kemudian meminta tebusan agar data tersebut dapat dibuka kembali. Serangan ini seringkali menyasar perusahaan atau organisasi besar yang memiliki data penting. Identity theft atau pencurian identitas. Pencurian identitas terjadi ketika informasi pribadi seseorang seperti nomor identifikasi, detail kartu kredit, atau data medis dicuri dan digunakan untuk keuntungan finansial atau tujuan lainnya. Cyberstalking. Cyberstalking adalah bentuk intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui dunia maya, seringkali menggunakan media sosial atau email untuk mengancam atau mengganggu korban. 2. Dampak kejahatan siber. Dampak dari kejahatan siber sangat luas dan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh organisasi dan negara. Beberapa dampak negatif yang paling umum meliputi kerugian finansial. Banyak kejahatan siber yang bertujuan mencuri uang atau data yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Kerugian ini bisa mencapai jutaan hingga miliaran rupiah, baik bagi individu maupun perusahaan. Kerugian reputasi. Selain kerugian finansial, perusahaan yang menjadi korban kejahatan siber juga bisa mengalami kerugian reputasi yang signifikan. Pelanggan dan mitra bisnis mungkin kehilangan kepercayaan jika data mereka dicuri atau jika perusahaan gagal melindungi informasi penting. Kerusakan psikologis. Individu yang menjadi korban kejahatan siber seperti pencurian identitas atau cyberstalking sering mengalami trauma psikologis yang serius. Rasa tidak aman, cemas, dan stres berkepanjangan adalah dampak psikologis yang umum dirasakan oleh korban. 3. Upaya pencegahan kejahatan siber. Menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang, kita perlu mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri kita dan organisasi kita. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan menggunakan perangkat lunak keamanan. Pastikan selalu menggunakan perangkat lunak antivirus dan firewall yang up-to-date untuk melindungi perangkat kita dari malware dan serangan siber lainnya. Menerapkan kebijakan password yang kuat. Gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun yang kita miliki. Selain itu, hindari menggunakan password yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama keluarga. Mewaspadai phishing. Selalu berhati-hati terhadap email atau pesan yang meminta informasi pribadi. Jangan pernah mengklik tautan atau membuka lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Backup data secara berkala. Melakukan backup data secara berkala adalah salah satu langkah terbaik untuk menghindari kehilangan data akibat serangan ransomware atau kerusakan sistem. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan siber.
Kesadaran akan pentingnya keamanan siber harus ditingkatkan baik di kalangan individu maupun organisasi. Pendidikan tentang cara mengenali dan mengatasi ancaman siber sangat penting untuk mengurangi risiko menjadi korban. Demikianlah pembahasan kita mengenai kejahatan siber. Semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kalian semua dan dapat meningkatkan kewaspadaan serta pengetahuan kita tentang pentingnya keamanan di dunia digital. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam menggunakan teknologi agar kita terhindar dari ancaman kejahatan siber. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman terkait topik ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update konten terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap waspada di dunia maya. Terima kasih.